Silakan dimulai, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu ya, yang sudah sempat menghadiri atau mengikuti kegiatan hari ini. Rencana kita akan melaksanakan sesuai dengan jadwal kita bimbel terkait dengan bimbel P3K untuk tenaga kesehatan, khususnya perawat ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sama dari sahabat Ukomnars Indonesia, termasuk dengan supportnya ya, yang supportnya Apotek Waraka Pharma. Oke, teman-teman sekalian, saya sedikit mungkin akan menjelaskan terkait dengan materi atau kisi-kisi soal terkait dengan keperawatan medikal bedah. Mungkin Bu Fitri bisa di next dulu. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf ya kalau suara saya kurang jelas, mungkin bisa disampaikan supaya bisa saya jeda sehingga teman-teman bisa mendapatkan materi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sedikit tentang informasi tentang saya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya. Mungkin saya mohon maaf sebelumnya ya, tidak sempat mengaktifkan video berhubung jaringan yang kurang bagus karena sempat saya coba share screen saja tidak mampu. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Jasmin. Saya saat ini sebenarnya sebagai dosen keperawatan di salah satu institusi di Kota Kendari, yaitu Stikes Karya Kesehatan. Saat ini memang saya merupakan dosen yang memang peminatan keperawatan medikal bedah. Mungkin bisa dilihat bahwa saya sebenarnya sudah ada beberapa buku yang memang pernah kami tulis bersama dengan tim. Salah satunya memang yang berhubungan dengan keperawatan medikal bedah. Terus teman-teman bisa juga melihat bahwa sebenarnya saya dalam fokus penelitian itu lebih banyak penelitian tentang diabetes mellitus. Dan saat ini terkait dengan organisasi, saya memang saat ini aktif dalam organisasi dan alhamdulillah diberikan amanat kepada teman-teman sebagai Ketua Himpunan Perawat Medikal Bedah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tahun 2022 hingga 2027. Nah, itu secara singkat. Jadi kalau teman-teman ingin diskusi terkait dengan perawatan medikal bedah, insya Allah saya welcome untuk Bapak Ibu sekalian. Dan selamat ya untuk teman-teman yang telah bergabung dan mengikuti kelas bimbel ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama yang teman-teman yang ingin menghadapi ujian atau tes P3K, khususnya tenaga kesehatan perawat. Itu mungkin kurikulum PT secara singkat bagi untuk saya. Mungkin bisa di next Bu Fitri. Oke. Saya diinformasikan cuman butuh waktu 1,5 jam untuk kegiatan malam ini. Kenapa? Sebenarnya kalau materi KMB itu memang kalau waktu yang 1,5 jam itu memang kurang cukup untuk disampaikan kepada teman-teman. Tetapi saya akan memberikan kisi-kisi yang memang hampir ya setiap baik di uji kompetensi maupun tes-tes yang sudah dilaksanakan oleh tenaga perawat itu hampir 100% masuk. Itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau seumpamanya ada dalam proses ini, kita bisa sharing ya, bisa saling langsung bertanya melalui
mungkin Bu Fitri atau bisa di kolom chat bisa langsung disampaikan ke kami apabila ada yang kurang dipahami atau memang ada yang ingin dipertanyakan. Oke, teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya dalam sistem keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah itu tidak lari dari pokok-pokok materi terkait dengan sistem-sistem yang telah kita pernah pelajari di waktu baik di perkuliahan ya. Jadi walaupun masih kita sering jumpai pada saat di pelayanan. Jadi terkait dengan pokok-pokok materi ini ada 9 materi yang akan sering masuk atau terpapar dalam keperawatan medikal bedah, baik dari sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, persarapan, endokrin, muskuloskeletal, perkemihan, integumen, dan hematologi. Jadi saya sedikit akan sebelum masuk ke soal, karena ini merupakan pertemuan perdana kita terkait dengan materi TMB, saya akan sedikit membahas tentang materi-materi apa saja dari ke-9 sistem ini, mana yang lebih pokok-pokok materinya atau konsep-konsep materi apa yang harus kita pelajari bersama. Oke, mungkin di next, Mas. Oke, saya pertama di sistem pernapasan. Jadi ini kenapa saya jelaskan di awal tentang konsep-konsep seperti ini supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami maksudnya kita lebih perkecil apa sih sebenarnya sistem pernapasan yang sering muncul dalam materi-materi atau soal-soal baik di P3K ya nantinya terkait dengan ujian yang akan dihadapi, maka saya akan lebih memperkecil sehingga teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan kasus-kasus yang akan teman-teman akan hadapi nanti pada saat ujian. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Jadi kalau di sistem pernapasan secara umum konsep yang harus kita pelajari secara diagnosis memang lebih banyak membahas tentang kasus-kasus asma ya, COPD ya, chronic pulmonary obstructive disease, terus ada tuberkulosis, efusi pleura, pleuritis, dan pneumonia. Jadi secara umum banyak kasus-kasus sistem pernapasan, tetapi pada setiap soal-soal dalam ujian baik uji kompetensi nurse maupun D3 termasuk P3K yang terkait dengan kompetensi tenaga kesehatan khusus perawat itu lebih banyak membahas tentang kasus-kasus seperti ini. Di mana dalam kasus pernapasan itu banyak menentukan seperti suara dan frekuensi napas ya pada saat pemeriksaan, terus menguraikan patofisiologi, menginterpretasikan AGD ya, analisa gas darah. Nah, ini yang paling nanti saya akan bahas satu persatu sehingga memberikan contoh soal sehingga teman-teman lebih memahami ya. Jadi saya sebenarnya dalam malam ini tidak akan membawakan soal yang begitu banyak, tetapi bagaimana soal ini yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat, bisa lebih dipahami oleh teman-teman sehingga pada saat ujian lebih mudah untuk menjawab sesuai dengan soal yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, jadi tadi sempat dibahas tentang, saya singgung sedikit tentang AGD ya, analisa gas darah. Jadi sebenarnya ini kuncinya sebenarnya kalau teman-teman memahami konsep ini, kata kunci ini nanti saya akan berikan contoh soal ya, supaya bisa kita belajar sama-sama sehingga teman-teman bisa memahami tentang materi keperawatan medikal bedah. Nah, terus di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan gambar. Gambar ini yang arah panah arahnya ke asidosis, netral, dan alkalosis. Jadi sebenarnya kalau kita pH-nya normalnya 7,35 sampai 7,45, di saat dia turun dari pH ini berarti dia asidosis. Apabila dia lebih dari 7,45 berarti dia mengalami alkalosis. Nah, sehingga bagaimana caranya kita mau tahu dia asidosis respiratorik atau asidosis metabolik? Nah, caranya adalah melihat hasil pemeriksaan dari pH CO2-nya. Ya, apabila pH CO2-nya di atas 4,5 ya, atau tidak normal ya, dari normal ini 4,5 paling ini ya, paling standar sampai 35 sampai 45 ya. Nah, maka dia akan mengalami
respiratorik. Berarti kalau dia tumpahannya 7, sekian, 7,30, terus PaCO2-nya 46, maka pasien itu mengalami asidosis respiratorik. Nah, begitupun termasuk dengan HCO2, HCO3-nya metabolik. Apabila dia mengalami tidak normal 22 sampai 26 normalnya, apabila lebih dari ini, maka dia akan kurang dari ini, maka dia mengalami alkalosis metabolik. Tapi nanti kita akan membahas soalnya, tapi ini sebagai kata kunci yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian, terutama pahami tentang netral atau normal dari nilai dari pH, PaCO2, HCO3, karena ini merupakan biasanya sering masuk soal-soal terkait dengan membahas tentang AGD, analisa gas darah. Ini sebagai konsep saja pembuka ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kalau membahas soal sehingga lebih mudah untuk menjawab seperti itu. Oke, sedangkan di sistem pernapasan itu sendiri ya ada yang sering fokus diagnosa yang sering muncul adalah terkait dengan ini, bersihan jalan napas tidak efektif, kerusakan pertukaran gas, atau pola napas tidak efektif. Jadi ini sebenarnya data-data yang paling sering masuk dalam soal-soal. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan bahwa bersihan jalan napas itu tidak efektif, data subjektif dan data objektifnya itu seperti apa. Begitupun pola napas tidak efektif itu seperti apa. Oke. Sedangkan fokus intervensi biasanya kalau orang yang mengalami gangguan seperti ini, jalan napas tidak efektif, atau termasuk pola napas, termasuk pertukaran gas ini, kalau yang seumpamanya jalan napas tidak efektif itu pasti larinya untuk kolaborasi nebulizer. Ya, termasuk tindakan-tindakan yang mempertahankan kepatenan jalan napas bisa dilakukan dengan teknis suction, postural drainase ya, fisioterapi dada, ya, terus light breathing dan posisi hypoler. Jadi ini sebenarnya salah satu kisi-kisi untuk teman-teman sekalian untuk mempelajari terkait dengan fokus-fokus untuk setiap sistem di keperawatan medikal bedah. Next. Oke. Jadi saya mungkin tidak terlalu lama, nanti ini kan sebagai dasar pembuka saja teman-teman, karena hampir ada 9 sistem yang ingin saya jelaskan secara konsep, sehingga nanti kita lebih banyak berbicara atau membahas atau diskusi terkait dengan kasus atau contoh soal ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sedangkan di sistem kardiovaskuler itu diagnosis medis yang sering muncul, yang sering kita dapatkan pada kasus-kasus di soal-soal ujian, yaitu terkait dengan angina pectoris, impar miokard, terus gagal jantung kongestif, miokarditis, dan perikarditis. Sedangkan kebanyakan kasus itu membahas tentang pengkajian tentang karakteristik nyeri dada, termasuk menginterpretasikan hasil EKG ya, termasuk sendapan lead-nya, ya, derajat edema, dan pengkajian aktivitas. Karena kalau orang yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pasti perawat atau kita tenaga kesehatan itu pasti larinya ke banyak untuk toleransi aktivitas. Pasti diperhatikan tentang aktivitasnya untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien, termasuk komplikasi. Oke, next. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, langsung kita sharing-sharing. Tapi ini secara konsep saja yang akan ini, tapi dalam bentuk materi-materi seperti ini sangat untuk dipelajari oleh teman-teman, sehingga pada saat kita mau ujian atau ini sudah punya persiapan untuk menjawab soal-soal yang sudah disiapkan. Oke, sedangkan untuk di kardiovaskuler, fokus diagnosanya itu Bapak Ibu sekalian, yaitu pertama adalah penurunan curah jantung. Yang kedua adalah kelebihan cairan termasuk intoleransi aktivitas. Di mana fokus intervensi dari kardiovaskuler ini, sistem kardiovaskuler ini adalah pertama dalam manajemen nyeri dada, terus yang kedua adalah bagaimana caranya kita melakukan perekaman EKG dan tindakan di sisok. Yang ketiga mengevaluasi pemberian antidiuretik, pengaturan aktivitas, termasuk kolaborasi pemberian obat, dan yang terakhir adalah prosedur Connelex atau teknik pemasangan prekordial
lead pada EKG. Jadi ini sebenarnya prosedural knowledge ini pengetahuan proseduralnya kita ya, cara pemasangan lead atau termasuk pemasangan sendapan ya untuk pada EKG. Ini yang perlu kita pelajari ya. Nah, lanjut nurse. Oke, sedangkan selanjutnya adalah teman-teman sekalian di sistem pencernaan kita lebih terkait dengan kasusnya itu lebih banyak membahas tentang tipoid, appendicitis, hepatitis, sirosis hepatis, diare dan seak kolon. Nah, jadi kunci dari pemahaman dari sistem pencernaan ini kalau bisa teman-teman lebih memahami tentang pembagian regio, baik regio dibagi secara 4 region atau 9 region. Nah ini sehingga ada beberapa kasus yang menyampaikan atau kita dapatkan terkait dengan ciri atau pada saat melakukan pengkajian pada organ-organ yang mengalami masalah itu, sehingga di saat kita mendapatkan pasien dengan kondisi memegang perut bagian bawah atau hipokondria kanan, maka kemungkinan kita sudah memahami bahwa kemungkinan ada beberapa organ yang bermasalah di daerah situ, di daerah tersebut, ya. Apakah pasien itu kemungkinan mengalami appendicitis, ya. Nah, jadi ini sebenarnya nanti panitia atau teman-teman sebagai penyelenggara yang akan membagikan ya, nanti dibagikan kami punya PowerPoint ini untuk bisa lebih dipelajari lebih lanjut. Oke, next. Oke, sedangkan fokus dari diagnosa untuk sistem pencernaan itu lebih banyak membahas tentang nyeri akut, ya, hipertensi dan defisit masalah nutrisi, ya. Sedangkan fokus intervensinya adalah manajemen cairan, pemasangan NGT ya, nasogastric tube ya, terus termasuk prinsip pemasangan NGT. Yang terakhir adalah manajemen nyeri. Nah, jadi sebenarnya fokusnya nanti akan ke sini. Jadi saya sedikit memberikan tambahan informasi kepada teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memahami mana hipertermi yang disebabkan karena infeksi, mana hipertermi yang disebabkan karena kekurangan volume cairan. Ini kebanyakan teman-teman tidak memahami, perawat-perawat itu banyak yang kurang memahami tentang penyebab hiperterminya pasien. Karena sebagian banyak memahami bahwa hipertermi itu disebabkan karena infeksi. Padahal ada hipertermi disebabkan karena kekurangan volume cairan. Jadi kekurangan volume cairan ini yang sehingga kalau kita tidak memahami atau kita tidak mengetahui penyebab dari itu, sehingga manajemen atau intervensi yang kita berikan itu tidak sesuai, sehingga kita berikan obat untuk antibiotik, ternyata kenapa tidak turun-turun hiperterminya, ternyata manajemen cairannya yang tidak terpenuhi. Gitu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah sistem persarapannya neurologi. Nah ini, jadi kasus ini sebenarnya sudah secara umum kita sering dengar, yang apa yang saya sampaikan tadi mulai dari sistem pernapasan itu kasus-kasus yang umum, dan alhamdulillah di ujian dalam ujian soal-soal itu familiar itu yang sering muncul Bapak Ibu. Hanya kebanyakan kita tidak memahami atau tidak mengetahui kata kunci yang harus kita pelajari pada saat ingin ujian. Makanya seperti di kasus sistem persarapan. Ini kasusnya seperti stroke, cedera kepala, meningitis, dan tumor otak. Jadi yang perlu teman-teman pahami adalah tentang 12 saraf kranial dan GCS. Nah, sebenarnya dalam ini bahkan di KMB itu akan ada hubungan dengan larinya nanti dengan keperawatan gawat darurat yang sebelumnya mungkin sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita materi sebelumnya sudah pernah mungkin terkait dengan kasus gawat darurat, dan ini akan ada yang berhubungan. Cuman di kasus gawat darurat itu lebih fokus pada kasus-kasus gawat daruratnya terkait dengan intervensi gawat darurat terkait dengan pasien-pasien ini. Tetapi kalau di KMB lebih banyak memahami tentang konsep teori, terus intervensinya yang cocok kalau masalah kasus seperti itu gimana. Oke.
seperti ini ya, sebenarnya nervus 1 olfaktorius, penciuman, dia fokusnya dia penciuman. Nervus 2 optikus, lapang pandang ya, ketajaman penglihatan. Itu yang harus teman-teman pelajari sampai di nervus 12 yaitu hipoglosal ya, termasuk yaitu pergerakan dan pergerakan lidah ya. Ini yang harus paling tidak teman-teman walaupun tidak bisa dihafal, paling tidak ada sedikit tentang pemahaman tentang nervus ini bisa dipahami. Kalau bisa diusahakan, karena ini sebenarnya ada beberapa tanda dan gejala yang dihadapi oleh pasien, yang dialami oleh pasien, kemungkinan saraf-saraf ini atau nervus ini yang bermasalah. Sehingga contoh keseimbangan ya, oh ternyata nervus ini yang bermasalah, akustikus ternyata, karena nervus 8 itu membahas tentang pendengaran dan keseimbangan. Seperti itu ya. Oke, next. Ayo. Ini GCS ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian menguasai ini dan memahami ini, insya Allah berapa soal sudah bisa teman-teman menjawab. Termasuk kasus-kasus gadar. Ya, kasus-kasus gadar itu teman-teman sudah bisa memahami atau bisa menjawab dengan baik atau dengan benar ya, karena mempunyai pemahaman terkait dengan masalah GCS. Nah, ini mungkin saya tidak akan membahas lebih dalam, tetapi saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, paling tidak teman-teman bisa mengetahui tentang bagaimana bisa mengetahui atau memberikan scoring terkait dengan penilaian tingkat kesadaran, ya, tingkat kesadaran, kapan dikatakan dia kompos mentis, sadar penuh, ya, kapan dikatakan dia apatis sampai dia koma. Jadi sehingga ini bisa menentukan intervensi atau implementasi lebih lanjut di saat mendapatkan pasien dengan kondisi yang mengalami penurunan kesadaran. Ini. Jadi kasus-kasus ini sebenarnya di KMB di ruang perawatan itu sering terjadi, sehingga kenapa GCS ini sangat diperhatikan dan perlu kita pelajari dan perlu dipahami oleh teman-teman sekalian, karena kasus-kasus ini familiar ya, baik bukan cuma di UGD tetapi terjadi di ruang perawatan. Ya, di ruang perawatan bisa terjadi tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran. Ya, karena banyak kasus yang kami dapatkan, termasuk kebetulan selain alhamdulillah saya kan merupakan juga pengelola profesi nurse di salah satu institusi di Makassar. Alhamdulillah setiap kami melakukan informasi pemberian terkait dengan bimbingan-bimbingan seperti ini, maka banyak kasus-kasus ini yang muncul, termasuk di kasus-kasus untuk P3K. Jadi ini sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman sekalian, yang bagi untuk persiapan untuk ujian P3K, termasuk untuk persiapan ASN ya, untuk bidang keilmuan. Oke, lanjut nurse. Oke. Sedangkan untuk di sistem persarapan itu fokus diagnosanya adalah tentang risiko perfusi jaringan cerebral ya, defektif, gangguan mobilitas fisik, gangguan komunikasi verbal, risiko aspirasi dan gangguan menelan. Ya, jadi kenapa banyak diagnosa setiap sistem itu Bapak Ibu sekalian, banyak sistem yang atau diagnosa yang muncul dalam dunia di keperawatan tergantung dari data subjektif dan objektif yang dialami oleh yang kita dapatkan pada saat pengkajian. Tetapi kenapa ada beberapa diagnosa yang saya sampaikan ke dalam pertemuan malam ini itu sangat bermanfaat bagi teman-teman sehingga bisa lebih fokus, sehingga tidak perlu menghafal semua diagnosa yang ada di dalam sistem itu, sehingga bisa lebih fokus, lebih memperkecil bahwa oh ternyata kalau sistem pencernaan ini yang paling sering muncul di diagnosa keperawatan untuk kasus-kasus ujian seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah tentang sistem endokrin. Oke, sistem endokrin ini yang pertama adalah tentang kasus masalah DM ya, diabetes mellitus. Nah, ini yang paling banyak ini Bapak Ibu ya. Kalau kasus endokrin itu selalu larinya ke situ. Pasti ada kasus-kasus endokrin walaupun memang tipe-tipe soalnya itu berbeda-beda, tetapi kasus DM itu sangat familiar di ujian-ujian yang sering dilaksanakan.
Nah, termasuk hipertiroid dan hipotiroid. Jadi fokus diagnosa dari sistem endokrin itu adalah hipovolemia, ketidakstabilan kadar glukosa darah, defisit nutrisi, termasuk kerusakan integritas kulit. Ya, kalau seumpamanya suara saya kurang jelas, mohon dikoreksi ya. Berhubung saya menggunakan handphone untuk menyampaikan informasi. Oke, selanjutnya saya tidak terlalu banyak ya. Ini cuman konsep dasar pertama saja supaya teman-teman pada saat membaca atau menjawab soal sudah paham. Oh, ternyata ini. Karena KMD itu butuh memang waktu yang cukup untuk dipahami karena sistemnya saja ada 9 yang harus kita pelajari. Tetapi dalam pertemuan ini insya Allah kita akan lebih fokus pada kasus-kasus yang memang kisi-kisi yang memang sering muncul pada kasus ujian. Oke, sedangkan sistem muskuloskeletal ini memang sama dengan endokrin sebelumnya. Kalau endokrin lebih identik dengan kasus DM, maka muskuloskeletal itu lebih banyak identik dengan kasus fraktur. Ya, fraktur. Nah, termasuk ada yang osteomyelitis dan osteoartritis. Nah, ini pertama ini osteoartritis ini kan lebih banyak pada orang-orang dewasa termasuk lansia yang kasus ini banyak yang terjadi pada lansia-lansia atau termasuk dewasa ya, dewasa. Termasuk fokus diagnosanya ini yaitu yang pertama adalah nyeri akut, kerusakan mobilitas fisik dan resiko kerusakan neurovaskular. Ini. Next. Oke. Untuk sistem perkemihan ya ini paling umum juga ya teman-teman sekalian tentang chronic kidney disease CKD ya, hemodialisis, BPH ya, benigna prostat hyperplasia, ISK infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Ini memang kasus-kasus yang dalam sistem perkemihan yang harus mungkin sedikit bisa lebih dipahami oleh teman-teman sekalian. Termasuk fokus-fokus diagnosanya itu adalah tentang kelebihan volume cairan, nyeri akut atau kronik, termasuk gangguan eliminasi urin dan resiko infeksi. Ini yang harus paling tidak sedikit dipahami tentang apa perbedaan nanti apabila dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang kira-kira kalau mengalami tidak normal pada pemeriksaan penunjang ini kira-kira dia mengalami apa. Nah, itu yang bisa dipahami nanti ya. Oke, lanjut nurse. Ya, sistem integumen. Integumen ini nanti akan lebih banyak membahas tentang luka bakar ya, luka bakar dan dermatitis. Jadi kalau saya teman-teman ini rule of 9, rumus rule of 9 ya. Rumus rule of 9 menentukan luas luka bakar. Ini selama sejak ujian kompetensi 2014 itu sampai saat ini masih menjadi bagian dari soal ujian dalam menentukan luas luka bakar dan termasuk bagaimana caranya kita memahami tentang rumus rule of 9 ya, untuk melihat berapa persen luas luka bakar sehingga intervensi apa yang tepat diberikan apabila mengalami luas bakar termasuk. Dan ini kalau orang yang mengalami gangguan sistem integumen termasuk luka bakar ini pasti larinya ke defisit volume cairan ya, termasuk kalau dermatitis termasuk luka bakar juga adalah suaranya agak kurang. Suaranya di mana hilang ya? Sedikit. Suara saya agak sudah bagus. Ya, sudah jelas. Oke. Boleh ini ya disampaikan kalau seumpamanya suara saya kurang terdengar atau kurang jelas, boleh disampaikan supaya saya pernah kurang asik-asik ngomong ternyata suara saya tidak didengar. Ini sempat waktu bimbel ini sebelumnya, waktu bimbel Ukom itu pernah seperti itu. Jadi saya harus mengulang, ternyata sudah hampir setengah jam saya bicara ternyata tidak didengar. Oke, next. Ya, untuk sistem hematologi
teman-teman bisa kalau kasus sistem hematologi itu secara diagnosis medis membahas tentang HIV/AIDS, anemia dan DHF ya, DBD ya. Jadi ini yang paling sering muncul pada kasus-kasus ujian, termasuk untuk fokus-fokus diagnosanya itu resiko hipovolemia, resiko tinggi infeksi, termasuk hambatan interaksi sosial. Ya, kalau HIV/AIDS pasti larinya ke interaksi sosial juga, karena ini yang akan menjadi masalah. Oke, lanjut, Nurse. Oke, nah ini itu sebagai dasar-dasar pembuka saja Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Kita akan fokusnya ke pembahasan soal keperawatan medikal bedah. Jadi di pembahasan soal PMB ini ada tentang mulai kita soal tentang pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi. Jadi ke proses keperawatan ini mungkin teman-teman sudah memahami, sudah sering dilaksanakan atau sudah dilaksanakan di rumah sakit, tetapi ternyata kenyataannya adalah kebanyakan kita kurang memahami atau tidak melaksanakan ini karena di lapangan itu saya sudah evaluasi beberapa rumah sakit, ternyata cuman pelaksanaannya itu kurang maksimal dilaksanakan dan dalam tentang pendokumentasian, sehingga selalu itu saja terus diagnosanya yang berputar terus untuk dilaksanakan di rumah sakit. Hampir ada sekitar 3 atau 4 rumah sakit di Kota Kendari saya pernah kunjungi. Ternyata kenapa? Karena beban kerja yang lebih sehingga mereka pendokumentasinya tidak maksimal. Sehingga proses pengkajian sampai evaluasi ini tidak berjalan secara maksimal. Nah, boleh next. Oke. Nah, ini teman-teman, sebelum kita masuk ke soal tentang kasus-kasus keperawatan medikal bedah ya, ada 4 yang tips yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah fokus pada pertanyaan ya, fokus pada pertanyaan. Kebanyakan teman-teman itu karena ini kan kalau kita ujian itu kalau menggunakan CBT atau CAT itu kebanyakan kan kita kan memang dibatasi dengan waktu, apalagi kalau kasus-kasus soal itu Bapak Ibu sekalian itu biasa panjang-panjang. Jadi kadang-kadang teman-teman itu teledornya di situ sehingga tidak sempat untuk menjawab soal dengan cara maksimal, waktu sudah habis. Itu. Yang pertama adalah fokus pada pertanyaan. Karena kebanyakan teman-teman sudah membaca soal panjang-panjang kurang lebih 1-2 paragraf ya. Membaca soal 1 paragraf berapa baris ya, berapa kalimat. Ternyata pas di pertanyaan dia ditanya tentang kasus pengkajian segala macam, diagnosis atau intervensi yang tepat atau evaluasi yang tepat. Dia kembali lagi ke atas, kembali ke soal karena lupa, tidak semua daya ingatnya orang bisa sama. Jadi saran saya untuk mengerjakan soal kasus keperawatan medikal bedah sebaiknya fokus dulu pada pertanyaan, sehingga setelah kita fokus pada pertanyaan kita cari data fokus pada soal. Nah, kalau kita sudah dapatkan data fokus pada soal, cari data penunjang data fokusnya. Karena kebanyakan saya mau perlu sampaikan kepada teman-teman itu bahwa kadang ada data yang mengecoh. Ya, ada data-data yang mengecoh terkait dengan penentuan contoh pengkajian atau diagnosis. Itu biasa data-data itu mengecoh sehingga banyak data-data subjektif atau ada data subjektif dan data objektif yang kita dapatkan di soal tetapi ternyata bukan pada inti pertanyaan. Setelah kita sudah fokus pertanyaan, sudah cari data fokusnya pada soal itu, terus kita dapatkan didukung dengan data penunjang yang ada, maka ini akan bisa secara maksimal Bapak Ibu bisa menjawab soal secara maksimal. Ya, yang terakhir adalah jangan terlalu lama membaca soal ya. Nah, ini yang membuang waktu ini ya, membuang waktu. Jadi harus dilatih. Justru inilah Bapak Ibu teman-teman bersyukur bisa mengikuti kegiatan workshop bimbel ya
tes ASN P3K pada yang diselenggarakan oleh teman-teman yang sudah ini, insya Allah tidak akan menjadi sia-sia. Karena kenapa? Strategi banyak orang paham, sudah belajar, tapi tidak tahu cara atau tidak punya strategi, tidak memahami strategi cara menjawab soal yang baik dan benar. Itu. Karena ini berlaku juga sama teman-teman baik yang sudah berpendidikan S2, tapi tidak semua juga orang memahami tentang strategi cara mengerjakan kasus-kasus atau soal yang tepat. Ini. Sebelum kita lanjut ke soal, saya mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau data fokus sudah mendukung, terus data penunjang didukung oleh data penunjang, maka sudah itu bisa kita pastikan bahwa terkait dengan apa semuanya diminta ya. Diminta tentang diagnosis, diminta tentang pengkajian yang tepat, pengkajian dari hasil pengkajian, maka fokus saja sama data-data yang sudah ada, terus penunjang didukung oleh penunjang, maka insya Allah itu sudah menjadi jawaban yang maksimal atau yang sesuai dengan soal yang diminta. Seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini kita di awal tadi saya sudah membahas tentang kasus ya, tentang apa-apa yang akan dibahas tentang kasus-kasus keperawatan medikal bedah. Yang pertama adalah contoh soal pengkajian, ya. Ini mungkin teman-teman saya kasih kesempatan untuk membaca, ya. Terus mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban, bisa di kolom chat atau bisa secara langsung open mic ya, dibuka langsung dijawab. Jangan malu-malu ya, kita sama-sama belajar sehingga bisa lebih asik, lebih mudah dipahami. Jangan diam-diam saja, boleh ngomong ya, atau di chat, kolom chat boleh jawabannya apa. Ini Cek, Bu Pak. siapa ini? Asidosis. Cek. Ya, siapa atas nama siapa ini Pak? Benyamin, Pak. Ya, C. Ada lagi yang lain? C. Bu Reni Ulfa. C juga. Ada jawaban lain? Oke. Kita pelajari dengan tips cara menjawab soal ya. Nah, ini kan banyak ya. Ini pengeco. Contoh ya, lihat tanda-tanda tekanan darah ada disampaikan, frekuensi nafas ya, dan lain-lain. Termasuk hasil pengkajian ya, hasil pengkajian itu disampaikan di dalam soal ini. Nah, tadi saya sudah bisa dilihat ada yang berapa yang saya bold ya, saya kasih tebal. Secara pertanyaan ini adalah apakah interpretasi hasil analisa gas darah pada pasien. Jadi sebenarnya pasien ini kan sudah mengalami PPOK. Berarti kalau kita interpretasi AGD, maka kita langsung fokus saja pada hasil pemeriksaan AGD. Ya, tidak usah lagi baca itu seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena PPOK. Jadi fokusnya kalau kita ditanya, kita langsung pada saat pertanyaan menyatakan ya, apakah interpretasi hasil AGD pada pasien? Maka fokusnya berarti AGD, hasil pemeriksaan AGD, berarti kita langsung lihat nilai pH-nya ya 7,30, PaCO2-nya 49 mmHg, PaO2-nya 85 mmHg, HCO3-nya 22 ya. Nah, terus saturasi oksigen 97. Ini sebagai pengeco saja ini sebenarnya ya. Jadi fokus saja sama data-data tentang AGD. AGD tadi pH, PaCO2 dan apa? HCO3-nya ya. Itu. Jadi 3 saja itu yang kita fokus Bapak Ibu ya, pH-nya, PaCO2 dan HCO3 itu. Jadi teman-teman sudah banyak menjawab C ya. Alhamdulillah kayaknya semua akan lulus pada tes ASN atau P3K ini. Ya. Semuanya pada sudah pintar-pintar.
Ya. Oke, ini ya. Lihat teman-teman, di dalam AGD ada 4 langkah sebenarnya yang harus kita pahami dalam melakukan interpretasi nilai HGD. Ya, yang pertama adalah tentang klasifikasi pH. Jadi sebenarnya kuncinya teman-teman sekalian pahami tentang nilai normal dari AGD-nya yang sesuai dengan pembahasan di awal yang sempat saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sudah pahami netralnya, maka akan lebih mudah untuk menjawab terkait dengan soal tentang soal AGD untuk melihat analisa gas darah. Nah, di mana di soal itu kita lihat bahwa nilai normal pH adalah 7,35 sampai 7,45. Dalam soal ini ternyata pH-nya 7,30. Ternyata pH-nya kan menurun. Nah, berarti menandakan asidemia. Terus langkah kedua kita perhatikan tadi PaCO2 dengan nilai normal itu 35 sampai 45 mmHg. Dalam soal nilai PaCO2-nya itu meningkat menjadi 49. Ini menandakan adanya asidosis respiratorik. Jadi itu sebenarnya ya, kalau nilai HCO3-nya itu dengan nilai normal 22 sampai 26 dan hasilnya dalam soal itu dalam kondisi normal. Sehingga pasien ini pH-nya turun, terus asidosis respirator PaCO2-nya meningkat. Jadi pasien ini yang mengalami adalah asidosis respiratorik. Itu. Jadi strateginya sebenarnya jawaban B dan D itu bukan pilihan karena pH di bawah 7,35. Itu. Ya. Terus nilai PCO pada soal mengalami peningkatan sehingga termasuk dalam respiratorik. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini. Oke, saya kembali lagi seperti ini ya. Saya lagi ingatkan kembali tentang gambar ini. Tadi asidosis 7,30. Dia mengalami asidosis. Sedangkan PaCO2-nya tadi 49. Ya, meningkat. Berarti asidosis respiratorik. Kalau pH-nya 7,50 berarti dia mengalami alkalosis. Terus PaCO2-nya meningkat, maka alkalosis respiratorik. Seperti itu ya cara menjawabnya Bapak Ibu, bisa dimengerti ya? Oke. Next di soal kedua ya. Next di soal kedua. Ada yang bisa silakan dijawab ya. Saya kasih waktu 30 detik untuk dijawab. Oke. Sebut sambil di 27. Ada yang lain? Ada pertanyaan tadi sempat saya lihat sambil dijawab ya. Ada pertanyaan dari Ibu Kuna ya. Ibu Kuna. Cara membedakan respiratorik dan metabolik secara mudah. Ya. Bagaimana cara membedakan respiratorik dan metabolik secara mudah. Jadi untuk mengetahui respiratorik dan dengan mudah pahami normal PaCO2 dan HCO3. Kalau HCO3-nya itu adalah metabolik, sedangkan kalau PaCO2 itu adalah tentang respiratorik. Jadi itu yang dilihat nilai hasil pemeriksaan AGD-nya Bapak Ibu ya, Bu Kuna. Jadi kalau kita mau membedakan respiratorik dan metabolik, maka perhatikan nilai PaCO2 untuk respiratorik. Terus untuk metaboliknya diperhatikan adalah tentang HCO3-nya. Itu. Jadi itu saja yang kalau kita pahami sebenarnya. PaCO2 normalnya 45 sampai 35 ya. 22 sampai 26 untuk HCO3. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah pahami ini Bapak Ibu tentang netral atau normal dari PaCO2 dan HCO3, maka lebih tidak normalnya itu maka dikatakan sebagai respiratorik untuk PaCO2, sedangkan HCO3 adalah metabolik. Sedangkan asidosisnya kita lihat dari pH 3,75 sampai 7,35 sampai 7,45. Kalau dia
lebih tinggi, maka dia mengalami alkalosis. Kalau dia lebih rendah, maka dia mengalami asidosis. Ya, kalau yang ini rata-rata menjawab luar biasa nih ya. Kayaknya teman-teman sudah banyak memahami tentang ini. Jadi saya akan lebih banyak membahas tentang ini juga ya, tentang luka bakar. Oke. Berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Ya, langsung kita lihat bahwa pasien ini mengalami luka bakar derajat 2. Ya. Berarti hasil pengkajian, nah ini kan sebenarnya tadi yang sempat tips-tips yang saya sampaikan. Jadi banyak kalau kita fokus pada pertanyaan, maka akan banyak kalimat yang tidak perlu baca. Ya. Karena presentasi luka bakar kita tidak perlu membuang waktu untuk membaca pasien mengeluh nyeri, lemas dan haus. Karena kenapa? Karena yang ditanyakan adalah tentang persentase luka bakar. Ya, berarti persentase luka bakar itu berarti fokus pada hasil pengkajian. Karena hasil pengkajian inilah yang menentukan data kita apa-apa saja yang mengalami luka bakar. Daerah-daerah mana saja yang mengalami luka bakar. Di mana pada kasus ini pengkajiannya adalah luka bakar daerah dada. Ya, daerah dada, terus tangan kanan dan paha kanan. Ya, teman-teman bisa melihat mungkin sudah rumus atau dari mengetahui tentang presentasi luka bakar, teman-teman harus memahami tentang rumus rule of 9. Rule of 9 ini akan dibedakan bagaimana cara menentukan luka bakar pada orang dewasa dan bagaimana cara menentukan luas luka bakar pada anak-anak. Nah, jadi ini akan berbeda. Oke, alhamdulillah teman-teman secara umum sudah memahami ya, mulai dari kepala. Ya, oke, benar ya. Oke, boleh next, Nas. Oke, ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini ya, kalau secara umum saya rasa teman-teman sudah banyak ada yang memahami tentang ini, ya. Jadi kalau kita melihat dari anak-anak dan dewasa, kebanyakan yang pertama adalah terkait dengan perbedaannya adalah tentang kaki kanan dan kaki kiri, ya, kaki kanan dan kaki kiri. Di mana untuk orang dewasa kalau kaki kanan berarti 18%, kaki kiri 18%, kalau anak-anak 13,5% ya. Itu. Yang membedakan adalah kepala. Ya, kepala juga untuk orang dewasa itu 9%, sedangkan untuk anak-anak adalah 18%. Ini yang lain sama, ya. Genitalia sama, tangan kanan sama, tangan kiri sama, dada sama, ya. Itu yang membedakan, termasuk belakang ya, punggung belakang itu sama 18%. Jadi sebenarnya rumus tadi yang disampaikan alhamdulillah sudah benar, teman-teman sudah bisa menjawab dengan benar. Tetapi perlu dalam soal ini bukan murni seperti ini kasusnya yang akan muncul. Bisa saja dia mengalami luka bakar sebagian pada tangan. Nah, ini yang perlu hitung-hitungannya ya. Karena kadang berapa soal yang pernah saya dapat, yang pernah saya baca, bahwa kadang kalau di dalam soal ini sudah jelas suaranya bahwa... hilang. Halo? Halo? Kedengarannya? Ada, Pak. Mungkin jaringan. Ini bagaimana? Jelas Pak suaranya. Ya, saya ulang ya. Jadi lebih baik, misalnya cepat ya direspon. Alhamdulillah teman-teman kayaknya semangat sekali untuk belajarnya. Oke, bagaimana suara saya masih jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke, jadi pahami rumus rule of 9 ya pada anak-anak. Jadi ini yang tadi saya sampaikan kembali ya, kaki kanan dan kaki kiri pada orang dewasa cuman itu yang berbeda, yang lainnya sama ya, yang lainnya sama, cuman kaki kanan dan kaki kiri yang berbeda.
Nah, cuman ada beberapa soal yang saya pernah dapatkan bahwa kadang kasus-kasus tertentu dia menyampaikan, contoh biasa menyampaikan tangan kanan, sebagian tangan kanan mengalami luka bakar, ya, terus dan kaki kanan, ya, dan mengalami luka bakar bagian kaki kanan itu. Nah, terus sebagian mengalami luka bakar pada daerah perut, atau biasa juga bilang 3/4. Nah, ini biasanya hitung-hitungannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memahami ini sumpamanya 100% daerah dada ini 18%, di saat dia bilang sebagian, ya, sebagian berarti 50%, berarti 9% nilai luka bakar. Jadi kalau soal-soal yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman itu memang murni luka bakar bagian tangan, ya, bagian dada ya, bagian dada, terus tangan kanan dan paha kanan, ya, paha kanan semua mengalami luka bakar. Paha kanan berarti kalau paha kanan berarti pasien ini pahanya saja berarti sampai lutut dia mengalami luka bakar, sebagian luka bakar luka bakar bagian kakinya, berarti tidak penuh sampai lutut sampai di telapak kaki, berarti sebagian. Jadi yang paling mendekati dengan angka presentasi dari itu yang betul-betul sesuai dengan hitungannya Bapak Ibu, maka itu ialah yang sesuai dengan jawaban yang tepat untuk dijawab itu. Jadi sekali lagi mohon dipelajari tentang rumus rule of 9 itu. Jadi kalau teman-teman sudah menghafal genitalia 1, kepala 9, punggung 18, dada 18, tangan kanan 9, tangan kiri 9, kaki paha sampai kaki 18%, terus 18%, maka teman-teman lebih mudah untuk memahami atau menjawab soal-soal tentang kasus luka bakar. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita next ya. Oke. Kita masuk di soal tentang soal-soal diagnosis. Ya, diagnosis. Silakan dijawab ya, silakan dijawab. Sebenarnya ini gampang sekali menjawab ini ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman cuman latihan saja sebenarnya, kalau sering-sering latihan, saya rasa teman-teman lebih mudah untuk menjawab. Silakan boleh. Ya, silakan di kolom chat boleh ya. Ibu Filianti, Asep Benyamin, Bukuna Nuriakut, terus Wendy Sujana, Leni Ali Kuspiati, Vista Delvika Putri, Alhamdulillah. Saya rasa teman-teman ini sebenarnya tinggal banyak berdoa dan sering-sering latihan soal, insya Allah dimudahkan untuk kelulusan terkait dengan ujian baik itu ASN maupun P3K-nya. Oke. Jadi sebenarnya kata kunci dari itu sudah jelas sebenarnya ya. Ada keluhan nyeri, ya, skala 6 ya. Skala 6. Itu skala 6 kira-kira nyeri apa Bapak Ibu? Itu nyeri sedang. Sedang berat. Apa sedang, yang benar? Sedang beratnya dari 7 sampai 10. Oke, alhamdulillah sudah pada pintar-pintar semua ya. Sepertinya ini tidak sulit kami memberikan informasi karena rata-rata ini sebenarnya review ulang saja sebenarnya ini. Kalau tidak memahami dari 3 soal yang sudah saya sampaikan, sepertinya kalau orang kebanyakan kan kalau saya bimbel itu agak malu-malu bicara, malu-malu untuk memberikan jawaban, terus masih bingung-bingung ya, kayak kita baru mengajar dasar. Tapi alhamdulillah dengan kelas ini teman-teman saya rasa perlu dilakukan review ulang saja sebenarnya nih, melakukan review, mengingatkan kembali sehingga bisa lebih
lebih bisa maksimal pada saat ujian. Oke, sebenarnya sudah jelas sebenarnya skala nyeri dan data objektif bisa dilihat dari wajah yang menyeringai. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kasus itu ada banyak memang yang menyebabkan bingung. Kalau orang belum paham Bapak Ibu, itu ada data bisa di next dulu, dikembalikan dulu Nas di soal. Oke. Jadi sebenarnya pasien susah tidur, ya. Ini masih bisa juga orang terus dan gangguan mengeluhkan mual serta nafsu makan berkurang. Masih ada yang orang tidak pahami dengan keluhan itu. Padahal sebenarnya kita sudah bisa ambil bahwa pasien ini yang pertama mengalami habis operasi appendektomi masih hari kedua. Ingat ya, baru hari kedua. Hari kedua. Jadi sebenarnya kalau kita langsung ke apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut, ya, kenapa saya nadi mulai meningkat, pernapasan ya, walaupun masih normal, tapi sudah terjadi mulai terjadi peningkatan. Itu tanda-tanda adanya nyeri, ya. Itu tanda-tanda bahwa respon tubuh bahwa mengalami nyeri sehingga hemodinamik termasuk TTP itu mulai terjadi perubahan. Ini. Tetapi banyak juga orang yang tidak memahami, kadang melihat oh ini pasien susah tidur dan mengeluhkan mual dan nafsu makan berkurang. Nah, ini bisa diambil gangguan pola tidur kah atau nutrisinya mungkin dia ini atau termasuk intoleransi aktivitas. Jadi kalau kita tidak paham kuncinya ini akan membuat kita terkecoh. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah bisa memahami 0 itu tidak nyeri ya, 1 2 3. Suaranya maaf Pak, kurang jelas. Suaranya kurang jelas ya? Halo? Tes? Jelas, Pak. Bagaimana? Masih jelas. Ya, mohon maaf ini saya menggunakan handphone jadi mungkin sebenarnya saya tadi sudah dikirim background ya virtual backgroundnya sama Nets Fitri. Sebenarnya saya mau lihat supaya bisa saling tatap masih lihat, maksudnya komunikasinya bisa dilihat secara langsung, namun jaringan yang kurang memadai. Padahal ada wifi juga sih, cuman mungkin agak sedikit terganggu. Oke. Bisa di next boleh. Oke, lanjut lagi Nas. Ya, teman-teman, ya, teman-teman terkait dengan penentuan diagnosis, ya, silakan difokus saja sama data subjektif dan objektif dan pemeriksaan penunjang. Kalau sudah didukung, maka insya Allah itu jawaban yang tepat untuk dijawab. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kita next di soal yang keempat. Ini masih dalam kasus diagnosis. Mungkin silakan dijawab teman-teman ya. Boleh di kolom chat. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Pasien didiagnosis DM, hasil pengkajian mudah lelah, ya, sering merasa haus, berat badan turun, tekanan darah 180, frekuensi nadi masih normal, frekuensi napas masih normal. Nah ini hasil laboratorium gula darah tidak kadar glukosa darah. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ya. Fokus ya. Apa masalah keperawatan utama? Mudah lelah, sering haus, berat badan turun. Oh, gejala dari diagnosis penderita DM. Ternyata hasil pemeriksaan laboratoriumnya, GDS-nya 578. Wow, ini tinggi banget ya. Tinggi banget. Nah, ini. Jadi, apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Itu. Ini sangat mudah sebenarnya untuk dipahami Bapak Ibu ya. Sangat mudah untuk dipahami. Ya. Kalau orang langsung fokus pada mudah lelah, suruh istirahat saja ini. Kayaknya aktivitas dibantu orang lain. Ini bisa kalau orang tidak paham Bapak Ibu sekalian teman-teman, ini intoleransi aktivitas ini bisa jawaban mengecoh. Ya.
jawaban ini bisa mengecoh karena data pengkajian di awal-awal disampaikan mudah lelah dan aktivitas dibantu orang lain. Dan ini bisa mengecoh. Bahkan orang banyak masih memahami bahwa berat badan turun itu kemungkinan dia mengalami defisit nutrisi. Jadi ini jawaban sebenarnya semua diagnosa ini bisa muncul juga dalam ini. Cuman di masalahnya adalah masalah keperawatan utama. Jadi defisit nutrisi juga ini pasien mengalami defisit nutrisi. Intoleransi aktivitas juga pasien harus dilakukan intoleransi aktivitas. Ya, terus sebagian besar dan yang paling utama dalam kasus ini teman-teman sudah menjawab. Riyati Tuti Haryati Jujun Rosita Alhamdulillah rata-rata Reni Guna Riyati ya alhamdulillah semua teman-teman sudah paham dengan ini ya, cuman butuh memang persiapan saja, lebih banyak berdoa semoga apa yang teman-teman pelajari selama ini dapat bisa dimasuk pada ujian. Oke. Pada kasus pasien ini mengalami penderita DM, diabetes mellitus. Jadi kalau kita lihat bahwa DM itu kan ciri-cirinya adalah secara klinik dia mengalami polidipsi, ya, poliuri dan polipagi. Ya, polidipsi ini haus terus, ya. Polidipsi dia merasa ingin minum terus, merasa haus. Sedangkan poliuri itu dia mau buang air kecil terus, ya, terasa tertekan, dia punya kandung kemih seakan-akan rasa ingin berkemihnya terus, selalu ingin berkemih. Sedangkan polipagi selalu ingin makan terus, ya, karena lapar, ya. Nah ini karena sel-sel tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi atau nutrisi yang sesuai karena disebabkan insulin yang pemecah, ya, pemecah karbohidratnya, ya, karbohidrat, pemecah insulin yang memecahkan karbohidrat untuk menjadi energi untuk disuplai ke seluruh tubuh sampai ke sel tubuh itu dan nggak sampai itu. Jadi teman-teman kalau memahami tentang kasus-kasus DM, ya, yang disampaikan tadi tentang gangguan terkait dengan ketidakseimbangan kadar gula darah, ya, glukosa darah, maka gejala-gejala atau tanda manifestasi klinis tentang DM itu paling tidak dipahami, ya. Contoh strateginya, ya, kalau dilihat dari pasiennya, kebetulan saya sebenarnya banyak mendapatkan kasus-kasus seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kebetulan saya juga kan peneliti DM, ya, peneliti DM, dan memang banyak pasien-pasien yang mengalami hal yang seperti ini, ya, dan ini sudah manifestasi klinik secara umum untuk penderita DM. Walaupun sebenarnya pada saat kenyataan di lapangan, walaupun tidak secara bersamaan, ketiga-tiga ini muncul secara bersamaan, ya, tidak muncul secara bersamaan. Ada juga yang cuma mengalami satu gejala atau manifestasi klinik dari ketiga masalah yang ada untuk manifestasi klinik dari DM itu. Jadi sehingga pilihannya adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah, ya, sedangkan jawaban A, B, D itu kurang didukung oleh data objektif dan bukan prioritas. Nah ini jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya, teman-teman semua tentang pertanyaan sesuai dengan tips yang saya sampaikan di awal tentang fokus pada pertanyaan soal, ya, fokus pada pertanyaan soal, terus cari data fokus. Terus cari data penunjang. Coba kembali Nas di soal. Bisa tolong dikembalikan di soal tadi Nas. Nah ini. Ya. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Lihat Nas, lihat ke Bapak Ibu teman-teman, ya. Lihat data masalahnya, data fokusnya dia penderita DM. Ya. Terus merasa haus, berat badan turun, terus lihat langsung data didukung oleh data penunjang. Ya, data fokus, data penunjang fokusnya, ya, laboratorium glukosa darah sewaktunya adalah 578. Jadi ini sebenarnya cuman ini yang saya lihat, ya, cuman ada berapa yang saya highlight kuning, terus mudah lelah karena gejala, ya, karena memang orang DM
manifestasi kliniknya seperti itu, terus sering merasa haus, berat badan turun, ya laboratorium glukosa darahnya sewaktu 578. Jadi ini sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita sudah paham apa kata kunci pertanyaannya, apa fokus pada pertanyaannya, masalah keperawatan utama. Lihat data fokus, terus lihat penunjang, ya penunjang data fokusnya, ya. Jadi ingat bahwa kadang kalau kita ada mendapatkan soal yang tidak menampilkan hasil pemeriksaan penunjang, ya pemeriksaan penunjangnya, maka pastikan data itu lengkap atau didukung dengan data subjektif dan objektif. Ya, itu masalah keperawatan utama itu sejak keluhan awalnya dan didukung dengan data objektif hasil pemeriksaan fisik. Kalau tidak ditampilkan dengan pemeriksaan penunjang. Tetapi kalau dilakukan pemeriksaan penunjang, jadi penegakan diagnosis itu Bapak Ibu sekalian adalah yang kuat adalah yang memiliki hasil pemeriksaan laboratorium. Makanya kalau di rumah sakit di pelayanan itu selalu kita bilang suspek karena memang belum ada hasil pemeriksaan penunjangnya yang keluar. Itu. Jadi kalau sudah ada pemeriksaan penunjang, maka itu yang membuat dokter mendukung hasil penegakan diagnosis. Ya, karena banyak yang saya dapatkan beberapa rumah sakit yang pernah saya kunjungi, kebanyakan orang yang masuk rumah sakit masih diberikan obat sesuai dengan keluhan. Kalau dia nyeri dikasih obat analgesik, tetapi masih menunggu hasil dari pemeriksaan penunjang. Nanti hasil penunjang baru bisa diberikan obat yang sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Ini. Karena kadang ada beberapa penyakit atau keluhan sama tetapi berbeda diagnosis. Untuk menentukan atau menegakkan diagnosis yang tepat, maka diperlukan pemeriksaan penunjang yang tepat atau yang sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu. Jadi kebutuhan pemeriksaan penunjang juga kan bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Ya, bertingkat-tingkat. Kalau seandainya MRI tidak mahal, maka sebaiknya lebih baik langsung dilakukan pemeriksaan MRI ya, untuk daripada dilakukan foto ronsen atau CT scan. Padahal MRI lebih bagus atau lebih detail untuk dalam hasil pemeriksaan penunjang. Cuman karena mahal baru terbatas ya. Di Kendari saja mungkin masih terbatas. Tuh, boleh next. Ini waktunya masih berapa menit lagi ya? Sampai selesainya aja, Pak. Oke, lanjut. Saya cuma 9 soal saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak banyak, karena kalau banyak nanti puyeng, nanti bingung juga kalau terlalu banyak soal setiap hari, susah untuk dipahami. Oke, jadi saya cuma mewakili dua soal ya, pengkajian 2 soal, intervensi 2 soal, diagnosis 2 soal. Jadi sehingga bisa lebih ini, nanti lebih banyak latihan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang contoh soal intervensi dan implementasi. Ini, oke. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Boleh dijawab ya di kolom chat. Boleh. Tidak apa-apa, salah jangan khawatir kalau salah ya. Maksudnya menurut pemahamannya Bapak Ibu sehingga kita bisa lebih jelaskan. Oh ternyata saya keliru. Nah, saya keliru di sini. Saya masih kurang memahami tentang ini. Apakah tindakan perawat selanjutnya? D. Ada B. Ada D. Jujun Rosita, D. Ella. Nah, ini ada B, ada D. Ya. Sambil dijawab ya, sambil saya bacakan soalnya ya. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Jadi, hasil pemeriksaan fisik pada pasien yang berusia 56 tahun ini ya dengan kasus pneumonia. Itu saya akan ya, dengan kasus pneumonia, hasil pengkajian fisiknya ya, pasien tampak sesak, suara napas rongki pada paru-paru kanan dan kiri. Ini berarti hasil pemeriksaan menggunakan stetoskop ya. Rongki pada paru kanan dan kiri, irreguler dan terlihat penggunaan otot bantu pernapasan. Ya, perawat sudah melakukan. Nah, ini lihat ya, saya highlight kuning. Perawat sudah melakukan tindakan nebulisasi menggunakan ekseptoran.
ya, menggunakan ada obat ya, menggunakan eksektoran, obat nebulizer, menggunakan alat nebulizer, dia melakukan nebulisasi, namun sekretnya masih sulit dikeluarkan. Ya, terpasang oksigen nasal 3 liter per menit. Apa tindakan perawat selanjutnya? Ada yang jawab B, ada yang menjawab B. Ya, yang pertama adalah B, melakukan fisioterapi dada. Terus D-nya menganjurkan batuk efektif. Ya, ada jawab D dan B. Kata kunci dahak sulit keluar. Jadi teman-teman, pasien ini sebenarnya sudah dilakukan suction ya, sudah dilakukan nebulisasi ya, sudah dilakukan nebulisasi. Tapi ternyata sekretnya ini masih sulit dikeluarkan dengan menggunakan pun nebulisasi. Dia sekretnya tidak sulit untuk dikeluarkan. Dan pasien ini mengalami masih terpasang oksigen nasal 3 liter per menit. Pasien napas sesak, saluran napas rongki pada paru kanan. Nah, ini sebenarnya. Jadi, dilihat dari kata kunci dari soal tindakan. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Berarti ada tindakan yang sudah diberikan. Ya, kalau pertanyaan seperti ini berarti ada tindakan yang sudah diberikan. Berarti setelah tindakan ini, berarti kita lakukan tindakan selanjutnya. Apa yang tepat pada ini? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya alhamdulillah sudah ada yang benar ya, sudah ada yang benar. Ada yang menjawab melakukan fisioterapi dada, terus ada yang menjawab, jadi 2 opsi saja ya, menjawabkan menggunakan batuk efektif. Ya, kalau kita mengatur posisi sekuler ini juga sudah tidak efektif karena menggunakan nebulisasi saja pasien masih sulit dikeluarkan. Jadi ini pengaturan posisi sepertinya tidak tepat untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Terus yang kedua melakukan fisioterapi dada. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman ya. Terus yang ketiga melakukan auskultasi paru. Ya, ini tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan auskultasi ya. Jadi sebenarnya auskultasi paru itu sudah dilakukan sebelumnya ya. Ini lihat saluran napas rongki pada paru kanan dan kiri ya. Terus menganjurkan batuk efektif. Ini juga harus dipahami ya. Menganjurkan untuk tarik napas dalam. Ya. Jadi ada 2 opsi yang memang membuat kita terkecoh dengan jawaban dengan pertanyaan ini. Yang pertama adalah B, melakukan fisioterapi dada dan menganjurkan batuk efektif. Nah, sekarang mana yang cocok dengan jawaban ini? Ya, mana yang cocok dengan kasus yang ini? Ya, kita pasien sudah sesak. Ya, sebenarnya gampang sekali untuk menjawab soal seperti ini ya, teman-teman sekalian. Jadi karena kenapa? Dengan kondisi pasien seperti ini, pasien tempat sesak, terus terpasang oksigen nasal, sementara untuk menganjurkan batuk efektif itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan sekret, ya. Nah, tapi yang menghambat sekretnya itu adalah di saluran pernapasan atas. Ya, saluran pernapasan atas sebagian besar kasus-kasus yang melakukan batuk efektif itu berarti pasien yang mengalami atau ada gangguan atau ada tersumbat pada saluran pernapasan bagian atas. Nah, sementara untuk melakukan fisioterapi dada, kenapa dia tidak masih melakukan tindakan nebulisasi dan tidak efektif dan tidak masih mengalami sesak, sudah melakukan tindakan nebulisasi, ya, sudah menggunakan obat nebulisasi untuk pengencer dahak, ya. Jadi tujuannya ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau nebulisasi itu kan untuk mengencerkan dahak ini, ya, supaya dahak bisa lebih mudah untuk dikeluarkan, ya. Jadi itu, dan termasuk untuk tindakan mobilisasi selain mengencerkan dahak untuk pasien yang untuk memperlebar jalan napas dengan bagian yang mengalami bronkospasme, ya, bronkospasme penyempitan jalan napas. Nah, kenapa? Karena ada suara napas apabila mengi. Nah, itu karena ini rongki pada paru, Bapak Ibu sekalian, berarti memang sekretnya ini tertinggal di rongga paru, ya. Makanya sangat penting dilakukan fisioterapi dada, ya. Jadi yang tepat pada kasus ini adalah melakukan fisioterapi dada. Mungkin next nurse bisa dilihat, teman-teman bisa baca. Oke, ya, kata kunci dari pembahasan ini dari soal itu adalah tentang bahwa pasien ini mengalami pneumonia. Ya, jadi ini sebenarnya perlu dipahami juga pneumonia, tentang
efusi pleura, ya. Nah, ini pneumonia ini banyak sekali didapatkan pada kasus sekarang itu orang yang pernah terinfeksi COVID, ya, pernah terinfeksi COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya saja pernah waktu ke Jogja, kalau tidak salah di bulan 2 itu tahun 2021 itu pernah mengalami gejala dari COVID-19 ya, pernah mengalami gejala seperti ini, dan saya melakukan pemeriksaan ronsen dada di Rapa ya, di Rapa, di klinik Rapa itu ternyata sebagian besar orang banyak mengalami kasus-kasus seperti ini, sehingga sesak dan batuk ini menjadi gejala dari tanda, dan paling sering ya batuk yang tidak sembuh-sembuh ternyata dari efek dari kasus pneumonia. Nah, terus bagaimana dengan kasus yang tadi? Kasus yang tadi itu pasien sudah dilakukan nebulisasi. Ternyata di sini kita lihat bahwa pasien ini mengalami demam, ya, sesak napas, ya, batuk dan progesterone yang berlebihan, sehingga sulit untuk menjaga ketepatenan jalan napas. Jadi sebenarnya fisioterapi dada ini merupakan salah satu rangkaian tindakan keperawatan yang terdiri dari atas ada postural drainase ya, pengaturan posisi juga ya, termasuk clapping ya, clapping dan vibration penggetaran ya, digetarkan supaya sekretnya itu bisa dapat turun sesuai dengan posisi yang kita inginkan, sehingga pada saat tindakan mengeluarkan batuk efektif itu efektif. Jadi sebenarnya ini ada langkah-langkahnya. Jadi saat kita melakukan fisioterapi dada baik dengan tindakan postural drainase, clapping dan vibration ini, terus pasien itu dilakukan tindakan melakukan batuk efektif untuk bisa sekretnya itu bisa keluar. Itu. Nah, terus sehingga sebenarnya di kata kunci dari strategi dari soal tersebut adalah pasien ini kan sebenarnya sudah dilakukan tindakan nebulisasi, namun sekretnya masih sulit dikeluarkan, sehingga tindakan yang tepat adalah melakukan fisioterapi dada. Itu. Jadi karena pasien masih sesak baru disuruh batuk itu kayaknya tidak tepat untuk kita lakukan tindakan yang ini. Dan memang itu tindakan batuk efektif sangat perlu dilakukan, tapi untuk tindakan selanjutnya dengan kondisi pasien lebih cocok adalah melakukan fisioterapi dada. Seperti itu. Ya, ini juga cocok ya. Kata kunci dahak sulit keluar itu ya betul. Jadi tadi sudah di dalam soal itu bahwa dahaknya itu kan sulit untuk keluar. Jadi memang dibutuhkan fisioterapi dada untuk membantu dahaknya itu bisa karena itu biasa dahak melengket di daerah rongga paru itu, sehingga dengan clapping dengan vibration, penggetaran ya, menggetarkan itu, clapping itu kayak menepuk-nepuk ya, menepuk-nepuk dengan membentuk tangan, membentuk mangkok ya, di clapping baru dipukul-pukul ya, terus itu vibration dikasih getaran daerah posisi. Jadi sebenarnya daerah posisinya tadi itu kan dilihat dari di mana daerah rongki, di mana daerah-daerah tempatnya pada saat melakukan pemeriksaan auskultasi itu bisa. Oke, ini next ya, soal ke-6. Silakan dijawab ya. Boleh. D, B. Di manakah lokasi pemasangan elektroda berikutnya? Ingat ya, pemasangan elektroda berikutnya berarti ada pemasangan sudah ada dilakukan pemasangan ini. Ini tadi kan sudah pernah saya jelaskan di konsep awal tentang sistem kardiovaskuler, tentang bagaimana interpretasi EKG, tentang prosedural pemasangan elektroda, pemasangan EKG. Nah, ini sebenarnya diingat-ingatkan kembali kita ini sebenarnya ya teman-teman untuk belajar. Jadi sebenarnya di manakah lokasi pemasangan elektroda berikutnya? Jadi gampang sekali, kita langsung soal pada intinya saja ya. Perawat akan melakukan tindakan perekaman eko pada pasien. Perawat telah memasang sendapan di P2. Jadi dengan soal seperti ini,
kita tidak membuang waktu, Bapak Ibu, membaca nyeri berkurang dengan istirahat, bertambah dengan aktivitas, kalau nyeri 6, ya seorang laki-laki berusia 30 tahun itu tidak banyak, tidak membuang waktu. Karena kenapa? Kita fokus tadi dengan pertanyaan. Fokus pertanyaan, di manakah lokasi pemasangan elektroda berikutnya, berarti ada pemasangan yang sudah dilakukan. Berarti kita fokus pada kata kunci dari yang sudah dilakukan. Berarti pemasangan ini, berarti dia sudah melakukan pemasangan EKG, tapi kita lanjutkan lagi. Ternyata dia sudah melakukan pemasangan elektroda di P2 ya, sendapan di P2-nya. P2, sekarang dia lanjutkan, berarti P3 ya, berarti pemasangan sendapan di P2. Nah, ini lihat P3. Jadi pemasangan elektroda P2. Di manakah lokasi pemasangan elektroda berikutnya? Jadi ingat ya, pemasangan P3 itu selalu dilaksanakan, dilompati biasanya ya dalam pemasangan EKG. Biasa langsung P4 karena di antara P3 itu di antara P2 dan P4. Ya, selah IGA ya. Jadi nanti sebentar kita pelajari di gambar ya secara langsung. Ya, yang menjawab D, E, P2 lanjut ke P4 baru ambil P3. Ya, betul. Ya. Jadi selalunya kita pemasangan sendapan elektroda itu selalunya kita kalau mau lanjut ke P3 langsung P4 dulu karena dia nanti di antara P2 dan P4. Selah IGA ya. Nah, sekarang teman-teman sudah menjawab. Ada jawaban D, ada E itu. Terus ada lagi yang mau menjawab. Jangan malu-malu ya, tidak apa-apa. Jangan khawatir, jangan takut salah ya, karena ini kita belajar. Ya, lebih baik salah di sini tapi benar pada saat ujian. Itu lebih mantap lagi ya. Lebih baik kita belajar di sini salah jawabannya, tapi sehingga kita lebih banyak belajar, lebih memahami soal-soal kasus-kasus, sehingga pada saat ujian alhamdulillah bisa lebih maksimal. Itu. Yang pertama adalah selah IGA kedua garis eksternal kanan. Terus yang kedua selah IGA kedua garis eksternal kiri. Jadi kanan ini sudah salah ya. Jadi ingat ya. Jadi perhatikan memang ya lanjutan bahas anunya posisi-posisinya dalam pemasangan elektroda. Selah IGA bagian C, selah IGA keempat, selah IGA keempat garis eksternal kanan. Nah, ini juga sudah keliru ya, selah IGA yang D, selah IGA keempat garis eksternal kiri. Terus yang kelima, ke E itu bagian E-nya adalah selah IGA kelima garis eksternal kiri. Nah, jadi ini antara DE ini bisa keliru ya, antara jawaban D dan E. Yang A dan C itu kita out ya, kita out. Dan ini selah IGA kedua garis pertama ini bukan di sendapan LED, ini seharusnya sebelumnya ya sudah dipasang, dia bukan lanjutan. Seandainya dia bilang lokasi pemasang elektroda pertama, nah itu bisa. Tapi ini dia sampaikan adalah perawat telah memasang sendapan di P1, P2. Berarti P1 dan P2 sudah dipasang, tinggal selanjutnya adalah elektroda berikutnya. Boleh next. Oke, ya di gambar teman-teman ya, di gambar ya sebenarnya dalam di pertanyaan itu ya, di pertanyaan itu lihat di gambar ini mulai dari lihat mid clavicular dan anterior axilla ya, itu ada garis dalam gambar ini saya ada garis ya, ada garis diperhatikan ya. Untuk posisi dari sendapan ya atau elektrodanya sesuai dengan warna-warnanya. Jadi sebenarnya di V3 itu kan selah antara V2 dan V4 ya pemasangannya. Karena coba tadi kembali Nas di soal. Ya. Ini lihat. Dia bertanya, dia dari semua soal yang ada, itu dia menyampaikan tentang selah IGA ya, antara selah IGA baik keempat maupun kelima, ya. Jadi dari dua soal jawaban ini D dan E ini
antara garis sama-sama menggunakan eksternal kiri, tetapi antara selanya antara iga keempat atau iga kelima. Coba kembali Nas ke gambar. Oke, ini ya. Jadi di dalam soal ini dilihat dari segi dari gambar ya. Lihat, pilihan jawaban selain D merupakan bukan sendapan elektroda V2. Jadi lihat pada V1 ya, V2, setelah V2 dia melaksanakan P3 itu di sela iga antara P2 dan P4. Ya, jadi pas di sisi kanan mid clavicular ya. Mid clavicular, terus sementara V4 itu pas sejajar dengan 1, 2, 3, 4. Perhatikan kini iga ya Bapak Ibu sekalian. Ini iganya mulai dari ini mid clavicula ya, mid claviculanya. Ini iga dihitung mulai dari yang membengkok ya, bukan yang lurus ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi keempat ini dia disela dari antara P2 dan P4. Jadi P3 itu dipasang antara P2 dan P4. Sedangkan P5 dan P6 itu sejajar ya. Tinggal yang satunya di tengah antara mid clavicula dan anterior axilla. Sedangkan kalau P6 itu sejajar dengan anterior axilla. Ya, itu. Ya kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ini sebenarnya teman-teman mungkin sudah sering melaksanakan pemasangan, apalagi cuman sebagian besar masih belum memahami tentang posisi mid claviculanya dan anterior axilla. Terus di mana posisi terkait dengan ini terutama bagi perempuan ya, lagi yang gemuk, terus perempuan mungkin lebih sulit ya, lebih berbeda dengan laki-laki yang memang mudah untuk diraba terkait dengan dia punya. Ini kedengaran suara saya ya? Kedengaran Halo? Pak. Ya, Iya. ya. Berbeda dengan ya pada saat kita meraba iga ya, tulang iga dari pasien ini. Jadi pahami saja Bapak Ibu ya tentang pemasangan P1 sela iga keempat garis sternal kiri ya. Terus sela P2 sela iga keempat garis sternal kiri ya. Oh ini yang kanan ya. Satu ini yang P1 seharusnya kanan Bapak Ibu ya. Bukan kiri ya. Ini terbalik ini. Yang kanan double ya. Ini yang P1 sela iga keempat garis sternal kanan ya. Ini ya yang kanan. Jadi satu posisinya dia di sternal kanan, satu di kiri ya. Ini. P2-nya di kiri. P1 di kanan, P1 di kiri ya. Nah, sedangkan P3 antara P2 dan P4. Jadi ini sebenarnya belajar kembali saja soal-soal tentang pemasangan LED sendapan ya. Itu boleh next snap. Oke. Selanjutnya soal intervensi ya. Intervensi. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Boleh dijawab ya teman-teman sekalian. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ingat ya, pasien ini mengalami diagnosa DM, pengkajian mengeluh lemas, ya, terus sudah berkeringat dingin, pucat, dan gelisah. GDS-nya ya, ini terutama ya, lihat GDS-nya 58. Ya, GDS-nya sudah 58, pasien mendapat terapi insulin 10, namun tidak menghabiskan makanannya. Ini kata kuncinya juga ya. Pasien ini sudah dikasih terapi insulin, namun tidak menghabiskan makanannya. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan, dia loyo ini Bapak Ibu ya, over insulin. Karena pasien tidak makan. Ya. Makanya kalau sudah insulin kan harusnya dianjurkan untuk konsumsi atau memakan ya, makan untuk sehingga
tidak terjadinya drop ya. Ini yang jawab A semuanya A ini ya. Pemberian dextrose 40%. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Ada cara, ada trik, ada kasus tertentu yang harus kapan kita memberikan dextrose ya 40% lagi ya. Ini kan dextrose itu kan macam-macam, ada berapa persen ya? Ada 15. Ya. Lihat ini 40%. Nah, jadi perhatikan dulu ya. Jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh dengan data ya. Jangan terkecoh. Pasien di sini belum menunjukkan ada penurunan tingkat kesadaran. Ya itu. Jadi hati-hati ya. Pasien ini masih mengeluh lemas, berarti pasien masih sadar diri ya, masih dalam kondisi sadar, cuman sudah masih berkeringat dingin ya. Terus cuman dia memang terjadi penurunan glukosa darah sewaktunya ya, tinggal 58 mg per desiliter. Nah. Pasien ini sebenarnya kondisinya pasien makan, cuman masalahnya sudah diberikan insulin, pasien ini sudah diberikan makan, namun masalahnya dia tidak menghabiskan makanannya. Ini sehingga kasus ini tiba-tiba pasien ini mengeluh lemas, berkeringat dingin, pucat, gelisah, tambah perimisan GDS-nya menurun menjadi 58. Oke. Ini ya. Jadi teman-teman, apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Satu lagi tipsnya ini yang harus saya berikan kepada teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Sesuatu hal yang terburu-buru juga tanpa pemikiran yang matang itu akan hasilnya kurang memuaskan, kurang maksimal ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh ya. Itu ya, memonitor glukosa darah itu dilakukan ya, berikan minum yang manis, menganjurkan segera makan nasi. Nah ini sudah dikasih makan tapi tidak habis, menganjurkan menghentikan sementara obat diabetes sementara insulin sudah masuk. Nah ini sudah yang tidak tepat ya. Sudah tepat. Ya, boleh next nurse. Nah, lihat. Jadi pasien ini sudah mengalami ciri tanda dan hipoglikemi ya. Hipoglikemi ini disebabkan karena dosis insulin atau sudah diberikan insulin namun menunda makan setelah injeksi insulin. Nah. Jadi kenapa tidak diberikan dextrose 40%? Ini diberikan dextrose 40% itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, itu diberikan pasien hipoglikemia yang mengalami penurunan kesadaran. Ya. Jadi yang tepatnya adalah ya harus diberikan dulu makanan atau minuman yang manis ya. Yang manis. Jadi kecuali ada tanda-tanda pasien sudah tidak sadarkan diri ya, sudah penurunan kesadaran, maka terapinya adalah langsung diberikan dextrose ya 40%. Ini. Tapi kondisi pasien tadi itu masih mengeluh, berarti pasien dalam kondisi Oke. Sampai di sini mengerti ya Bapak Ibu ya? Oke, boleh next nurse. Ya, ini soal evaluasi ya. Kita masuk di soal evaluasi. Ya, 2 soal lagi ya, baru kita bisa diskusi lepas ya untuk teman-teman. Oke, dari pertanyaan ini, apakah evaluasi pada kasus tersebut? Boleh dijawab ya, teman-teman sekalian, boleh dijawab secara langsung di kolom chat, boleh ngomong juga boleh. Apakah evaluasi pada kasus tersebut? Perempuan ini ya mengalami diare ya, pengkajiannya pasien mengeluh lemas, BAB sudah 8 kali nih ya, konsistensi encer, terdapat lendir. Tekanan darah 100/60 ya, ada yang jawab D ya. D
Oke. Keseimbangan tekan ini, lihat frekuensi napas 24 kali, suhu 38,3% derajat Celcius. Ya, 38,3 derajat Celcius. Terus keseimbangan cairan minus 600 cc per 24 jam. Pasien mendapatkan infus NaCl 30 tetes per menit. Ya. Ya, rata-rata menjawab D ya. Jadi kita evaluasi dari sesuai dengan masalah yang ada dari pasien ya. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu sebenarnya connect dengan diagnosa yang muncul, intervensi yang diberikan, dan termasuk evaluasi. Jadi connect dia ya, connect antara intervensi yang muncul ini kan diare ya. Pasien diare berarti kekurangan volume cairan ya. Pasien larinya ke sini karena pasien mengeluh lemas, BAB-nya sudah 8 kali, konsisten encer, terdapat lendir ya. Terus di mana lagi ditambahkan keseimbangan cairannya minus 600 cc ya per 24 jam. Walaupun pasien sebenarnya sudah mendapatkan NaCl 30 tetes per menit. Jadi pasien sudah mendapatkan infus ini berarti yang evaluasinya kita harus pastikan adalah kebutuhan cairannya terpenuhi. Seperti itu ya. Next nurse. Ya. Jadi sebenarnya ini kedengaran suara ya? Jelas, Pak. Kedengaran Pak. Jadi fokus dari terkait dengan masalah itu berarti yang masalahnya adalah tentang pemberian cairan ya dan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien. Jadi fokus utamanya adalah pasien ini mengalami diare, berarti mengalami dehidrasi dengan memenuhi jumlah cairan yang hilang sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan cairan. Nah, inilah tadi yang sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pasien ini mengalami hipertermi juga, 38,3 derajat Celcius. Dia punya suhu. Nah, jadi sempat tadi saya sampaikan bahwa hipertermi itu bisa disebabkan karena adanya infeksi, bisa disebabkan karena terjadinya kekurangan volume cairan. Itu salah satu tanda terjadinya peningkatan suhu tubuh pasien. Jadi kebanyakan teman-teman itu mungkin di rumah sakit memahami atau pelayanan memahami bahwa hipertermi itu karena adanya infeksi. Ya, karena ada infeksi baik dari infeksi bakteri maupun virus. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa hipertermi juga bisa disebabkan karena kekurangan volume cairan. Seperti itu. Oke, selanjutnya nurse. Oke, ini soal terakhir ya, teman-teman. Untuk evaluasi. Apakah komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut? Boleh dijawab ya. Jangan takut kalau salah, silakan dijawab saja Bapak Ibu sekalian. Seorang perempuan berusia 50 tahun, ini ya komplikasinya. Apakah komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang bedah dengan pos laparotomi, ya. Tanda kutip kata kunci pos laparotomi. Nah, ini laparotomi ini salah satu operasi besar ya untuk daerah abdomen, ya. Nah, hasil pengkajian pasca operasi hari ke-7 mengeluh nyeri pada daerah operasi saat batuk. Tampak cairan berwarna kemerahan pada balutan. Ya, dapat C. Tampak cairan berwarna kemerahan pada balutan luka. Suhu 37,5 derajat Celcius. Ketika perawat melakukan perawatan luka, didapatkan jahitan luka yang tidak rapat. Nah, ini. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati terkecoh ya. Hati-hati terkecoh. Itu saya bilang hati-hati jangan terlalu terburu-buru. Tolong diperhatikan didapatkan jahitan luka yang tidak rapat. Harus teman-teman pahami apa itu dehiscence, infeksi, sepsis, eskar. Ya, edema mungkin secara umum sudah paham ya. Edema. Ya, tapi kemungkinan dehiscence, infeksi, sepsis mirip-mirip. Beda-beda tipis ya. Jadi kalau ada yang menyebabkan dehiscence, infeksi. Jadi lihat tanda-tanda infeksi. Kalau kita mau menjawab tentang data infeksi, bahwa pastikan data-data infeksi itu ada, ya. Dan itu
didukung dengan data hasil pemeriksaan. Nah, ini kata kuncinya ini kan sebenarnya ada pasien ini mengalami laparotomi. Ya, baru pasien ini kan sudah pasca operasi hari ke-7. Teman-teman sebenarnya kalau memahami tentang konsep proses penyembuhan luka, ya, nah itu juga mungkin akan memudahkan menjawab soal ini, ya. Nah, kalau memahami tentang konsep proses penyembuhan luka mungkin lebih mudah, ya. Nah, lihat bahwa ternyata di saat dilakukan luka ini sudah 7 hari, ternyata jahitan lukanya tidak rapat ini, ya, tidak rapat jahitan luka. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ya. Oke, kita akan jawab kita akan ini ya, bahas satu-satu. Ya, mungkin saya lebih banyak sepsis mungkin belum ya, karena lihat suhunya juga masih 37,5 derajat Celcius ya. Nah, terus dilihat di sini secara umum berarti pasien ini yang menjadi masalah di sini bisa saja dia mengalami infeksi. Kalau eskar itu Bapak Ibu dia ya, kayak semacam dia menyebabkan luka yang dalam bentuk nekrotik. Ya, nekrotik ini sudah lepas juga ya. Edema, eskar sudah kita out. Ya, sepsis juga out. Berarti ini yang jadi masalah adalah yang menjadi jawaban yang bisa yang membuat kita jawab, yang bisa kita jadikan pertimbangan adalah yang pertama dehiscence. Cuman masalahnya adalah banyak orang yang tidak paham itu bahasa dehiscence. Ya, pasti akan lari tadi di awal pasti jawabnya C, infeksi. Pasti langsung tidak ragu ini dengan kasus begini. Oh, ada cairan berwarna kemerahan dan pada balutan. Tampak cairan berwarna kemerahan pada balutan luka. Ingat, masih warna merah ya, berarti ini pengaruh terputus ya kontinuitas karena didapatkan jahitan luka yang tidak rapat. Itu. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Dia cuma mengeluh nyeri, tapi tidak ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa ternyata ada nanah, ada pus, atau ada kemerahan pada luka. Justru malah yang didapatkan adalah jahitan luka yang tidak rapat. Sebenarnya kalau teman-teman paham dengan kata itu, dengan kata kunci bahwa pasien postlaparotomi sudah hari ke-7 ternyata suhunya juga 37,5 ini sudah secara infeksi dan sepsis ini sudah kita bisa out sebenarnya. Karena infeksi ini kalau dia pasien mengalami infeksi akan pertama ditandai dengan tanda gejala yang menunjukkan dia ada infeksi. Terus kedua, suhu itu akan terjadi peningkatan yang signifikan. Ini kan masih lumayan ya, masih 37,5 walaupun meningkat 0,5 ya, tapi masih dalam kondisi aman lah. Dalam kondisi suhunya masih dalam kondisi aman. Kalau dia sudah mengalami sepsis dan infeksi ini akan terjadi perubahan. Nah, jadi sebenarnya dengan soal seperti ini tidak bisa kita lihat bahwa kata kuncinya adalah bahwa didapatkan jahitan luka yang tidak rapat. Coba bisa dilihat lanjut pembahasannya. Oke. Nah, ini boleh. Jadi teman-teman bahwa dehiscence itu merupakan komplikasi dari suatu proses penyembuhan luka. Makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa kalau teman-teman memahami tentang proses penyembuhan luka mungkin akan mudah menjawab soal ini. Di mana terbukanya kembali bagian atau seluruhnya luka operasi akibat kegagalan proses penyembuhan luka operasi. Jadi dehiscence ini adalah kegagalan proses penyembuhan luka sehingga luka operasi itu menjadi terbuka. Jadi sebenarnya tadi kan sudah ada tanda pada saat melakukan pemeriksaan atau perawatan luka terlihat nampak balutan atau jahitan luka mengalami terbuka ya itu. Nah, jadi manifestasi klinisnya itu bisa dilihat tadi ya, berupa keluarnya cairan berwarna merah muda dari luka operasi, termasuk nyeri, edema, dan hiperesis pada daerah sekitar luka operasi. Tapi kata kuncinya yang tadi adalah berupa keluarnya cairan berwarna merah. Ya, bukan nanah ya, jadi hati-hati dengan menjawab infeksi ya.
Itu. Jadi jawaban yang mungkin antara A dan C ya, namun C tidak didukung data objektif. Itu tadi yang saya sampaikan, infeksi itu harus didukung dengan data-data pendukung terkait dengan data-data objektif hasil pemeriksaan kita. Itu. Jadi saya lama di ruang bedah di laparatomi, di ruang bedah Wahidin itu memang kasus laparatomi itu sangat banyak terjadi dan ini proses penyembuhannya agak lama ya. Jadi apalagi kalau sudah mengalami komplikasi. Ini banyak terjadi Bapak Ibu ya. Tentang dehiscence ini banyak terjadi pada kasus-kasus laparatomi. Ini karena kegagalan melakukan proses penyembuhan luka, baik dari perawatan, terus pasiennya juga malas melakukan mobilisasi. Nah, sehingga kalau kami dulu sangat pentingnya itu melakukan mobilisasi dalam penyembuhan luka. Cuman masalahnya pasien takut untuk melakukan mobilisasi karena nanti jahitannya lepas, nanti ini padahal mobilisasi itu ada tingkatannya namanya ya. Ada tingkatan langkah-langkahnya untuk dilakukan mobilisasi. Mulai mobilisasi tempat tidur sampai jalan-jalan. Itu dilakukan pada saat post laparatomi seharusnya. Itu. Ya, saya kira lanjut nurse mungkin sudah selesai ya. Oke. Terima kasih Sukron ya untuk teman-teman semua. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah yang sederhana, percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Jadi teman-teman harus percaya diri ya. Insya Allah bisa lulus menaklukkan ujian, soal-soal ujian yang akan dihadapi. Tapi dengan apa yang teman-teman jalankan sekarang ini adalah proses untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, untuk bisa mencapai hal yang sesuai dengan harapan kita, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, itu yang perlu teman-teman jadikan sebagai pedoman bahwa apa yang teman-teman jalankan saat ini merupakan suatu proses untuk menggapai kesuksesan dalam ujian. Amin ya rabbal alamin ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nurse Fitri. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan, kita buka mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Setelah itu kita akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nurse Jasmine atas materinya yang sangat luar biasa Pak. Pada malam hari ini peserta sangat antusias sekali mendengarkan pemaparan dari Bapak yang sangat jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silakan bisa bertanya langsung atau melalui kolom chat. Ya, oke, silakan ya. Oh iya, satu saya mau sampaikan kepada teman-teman. Ini nanti di dalam soal-soal itu memang kadang sekarang itu banyak fokus pada soal-soal etika. Ya, etika termasuk ke soal-soal KMB itu dia akan dalam soal-soal ujian itu banyak soal-soal yang berhubungan dengan etika keperawatan. Nah, nanti kebetulan saya sudah pernah menulis tentang etika dan hukum kesehatan. Nanti saya kasih gratis deh logbooknya. Nanti saya kirimkan melalui Nurse Fitri. Teman-teman kami kebetulan itu buku terbaru ya. Buku terbaru kami terbit tahun 2022 ini bersama tim. Nanti e-booknya saya kirim ke Nurse Fitri, dibagikan ke teman-teman untuk belajar tentang etika kesehatan ya, etika dan hukum kesehatan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Termasuk anatomi fisiologi kalau mau belajar nanti kami kirimkan untuk belajar semua sistem yang ada tentang kasus-kasus KMB boleh. Sangat. Iya Pak, kalau bisa dikirimkan. Teman-teman, mungkin bila ada pertanyaan lagi bisa melalui grup WhatsApp ya. Nanti saya teruskan kepada Pak Jasmine apabila ada yang mungkin Bapak Ibu tidak sempat bertanya pada malam hari ini atau ada yang ingin bertanya langsung. Atau mungkin sudah cukup jelas ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kami akan sampaikan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Jasmine atas waktunya,
atas ilmu yang di-share kepada kami semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin foto dulu, foto bersama boleh ya? Oh ya, Bapak Ibu semua tolong video Zoom-nya dihidupkan kameranya supaya kita bisa foto bersama. Ya. Boleh mungkin kita foto rame-rame ya supaya jadi bukti Ayo Bapak Ibu. Pak Hermanto, Bu Nur Jamila, Bapak Ibu semua yang masih bersama di Zoom, tolong dihidupkan kamera Zoom-nya ya. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Bu Resti, Bu Nazwan, silakan Bu dihidupkan sebentar kameranya. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi ya, layar selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak Bapak dan Ibu semua. Pak Jasmine, makasih Pak. Ya, makasih Bu. Salam sukses ya untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.